Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas kita yaitu dalam rangka menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh kita semua mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW. Para mahasiswa yang saya hormati, insyaallah pada pertemuan malam ini kita kembali akan membahas materi berkaitan dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Tema yang akan kita diskusikan pada malam hari ini adalah berkaitan dengan tema ketahanan nasional dan bela negara. Ya. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Ini penting ya, karena dengan ketahanan nasional dan bela negara, negara kita ini adalah akan menjadi negara yang dapat bersaing, mudah-mudahan ya, dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan kita harus optimis ya, dengan kondisi negara kita saat ini yang memang sepertinya kita perlu banyak berpikir tentang kondisi negara kita pada saat ini. Makanya oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang bergelut di dunia pendidikan tentunya memiliki peranan yang sangat penting di dalam pelaksanaan ketahanan nasional ini. Ya. Ketahanan nasional dan bela negara. Ya. Adanya ketahanan nasional karena adanya bela negara, kaitannya begitu. Karena tidak mungkin terjadi ketahanan nasional kalau tidak ada bela negara. Kemudian bela negara ini adalah kewajiban siapa? Ya. Bela negara ini tentunya kewajiban seluruh bangsa Indonesia. Ya. Baik itu pemerintahnya ataupun warga negaranya. Pemerintah punya tanggung jawab untuk memiliki strategi ya, yang baik sesuai dengan amanat undang-undang dalam rangka menjaga ya, seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan nasional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini adalah tujuan nasional dari bangsa Indonesia. Ketika tujuan-tujuan nasional itu bisa dicapai, insya Allah ketahanan nasional yang diharapkan bagi bangsa Indonesia ini akan tercapai dengan baik. Apalagi negara kita adalah negara yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Ya. Sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya alam yang bisa mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Ya. Baik dari sisi
sumber daya untuk memenuhi kebutuhan bangsanya, ataupun sumber daya untuk memenuhi kebutuhan teknologinya dan lain sebagainya. Ya. Ini adalah anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada negara kita sebagai negara yang memang kaya ya dengan sumber daya alam ya. Kita makan ikan gampang ya. Ada gitu ya. Gampang itu apa namanya? Kata gampang itu memang tidak mudah bagi semua orang ya. Mungkin gampang bagi kita tapi susah bagi orang lain ya. Maksud Bapak gampang di sini adalah ya itu tersedia dengan laut yang sangat luas ya. Dengan laut yang sangat bisa didapat ya. Kita memiliki tanah yang luas, tanah yang sangat subur ya. Bahkan menanam kayu saja, batang kayu ya, batang ubi tinggalkan berbuah. Saking suburnya negara kita ya. Tapi negara yang subur ini tidak bisa tumbuh begitu saja. Tanah yang subur ini tidak bisa menghasilkan sumber daya begitu saja. Ya, perlu ada yang mengelola, perlu ada yang mengurus. Nah, siapa yang mengurus itu ya kita sebagai masyarakatnya, kita sebagai warga negaranya. Ya. Apalagi memang bangsa kita adalah bangsa yang pertama dulunya gitu ya, bertahan hidup dengan mengandalkan bercocok tanam, gitu ya. Bertahan hidup dengan menjadi nelayan ikan. Artinya secara secara sosiologis, secara budaya, ya memang masyarakat kita adalah masyarakat yang sudah terbiasa mempertahankan hidup dengan cara-cara yang sangat alami, baik dengan bercocok tanam menjadi petani ataupun menjadi nelayan. Bahkan dikatakan ya dalam sejarah bahwa bangsa kita adalah bangsa yang memang kuat di daratan, hebat di lautan ya. Ada lagu ya, orang-orang Sulawesi ini. Nenek moyangku, ya orang Makassar ya. Nenek moyangku seorang pelaut. Ini menggambarkan bahwa begitu hebatnya orang-orang yang terdahulu di Nusantara ini ya, termasuk bagaimana bisa menaklukkan laut. Nah, ini adalah mungkin menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik ya, untuk bagaimana bisa mencapai daripada tujuan nasional tadi sebagai individu ya, sebagai masyarakat kita memiliki kewajiban di dalam membela negara ini. Ketika kita bicara ketahanan nasional, ini adalah merupakan pondasi utama dalam menjaga keutuhan dan persatuan Indonesia di tengah multikultur, di tengah keberagaman bangsa kita, baik itu keberagaman budayanya, keberagaman agamanya, keberagaman sukunya,
Ya. Ini adalah menjadi fondasi yang sangat kuat ketahanan nasional. Ketika ketahanan nasional ini bisa tercapai, bisa terwujud, otomatis keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia ini akan menjadi semakin kuat. Tetapi ketika ketahanan nasional, ya, ketika ketahanan nasional menjadi apa? Tidak menjadi sebuah pondasi, tidak menjadi sebuah akar kekuatan dari bangsa Indonesia, ya, ketahanan nasionalnya tidak ada, hancur, otomatis keutuhan dan persatuan bangsa kita di tengah keberagaman kita yang memang adalah merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menyebabkan kehancuran, disintegrasi bangsa, perpecahan bangsa, ya. Makanya ini penting bagi kita semua memahami tentang ketahanan nasional ini, ya. Dan tentunya juga kalau multikultur, keberagaman itu adalah internal, ya. Jadi kalau ketahanan nasional kita ini tidak ada, otomatis akan menjadi kehancuran, ya. Kehancuran hmm, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, di tengah memang keberagaman bangsa Indonesia yang memang sudah merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Negara kita adalah negara yang beragam, yang multikultur, ya. Bukan hanya didiami oleh satu suku bangsa saja, tapi lebih daripada 300 suku bangsa tinggal di wilayah Nusantara ini, ya. Yang luasnya sangat luas, ya. Ya. Mungkin kedua atau ketiga terluas, wilayah terluas di dunia, ya, negara yang memiliki wilayah terluas, ya, meliputi daratan dan lautan. Selain itu juga itu disintegrasi bangsa itu bisa terjadi karena tidak adanya ketahanan nasional. Itu internal. Ya. Tapi juga ada tantangan lain selain disintegrasi bangsa, ada juga tantangan geopolitik, ya. Geopolitik yang terus berkembang, ya. Ini bicara geopolitik, ini salah satunya adalah bicara tentang konsep wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara itu adalah bagaimana pemahaman kita atau cara pandang kita terhadap bangsa ini, ya. Wawasan kita, pengetahuan kita terhadap bangsa dan negara ini, ya. Jadi ketika bicara wawasan Nusantara, kita tidak bicara lagi tentang aspek kedaerahan. Ya, ketika kita bicara geopolitik, wawasan Nusantara, kita tidak bicara lagi eh, kedaerahan, tetapi kita bicara dalam skup yang lebih besar adalah skup nasional. Ya tentunya tidak bisa juga dilupakan ketika kita bicara skup nasional, tentunya dimulai dengan bagaimana ketahanan setiap daerah ini bisa diciptakan, ya. Artinya, tidak mungkin sebuah negara itu memiliki ketahanan nasional kalau daerah-daerahnya juga tidak memiliki ketahanan. Ya. Sistem pemerintahan kita dibagi menjadi tiga. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah provinsi, ada pemerintah eh, kabupaten kota. Nah ini harus berintegrasi, gitu, ya, bersinergi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Baik itu daerah provinsi
ataupun daerah kabupaten kota. Dalam lingkup apa tadi? Ya, melihat tantangan-tangan baik yang dari dalam ataupun dari luar. Kalau dari dalam tadi adanya disintegrasi bangsa, jika ketahanan nasional tidak ada, ya, otomatis pondasi utamanya tidak ada dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian tantangan dari luar, ya, berkaitan dengan bagaimana pemahaman kita terhadap wilayah negara kita, ya, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung utara sampai dengan ujung selatan. Ini adalah wilayah Indonesia, ya. Bagaimana setiap daerah, setiap wilayah bisa memiliki ketahanan daerahnya masing-masing. Ya, bukan hanya bicara kekuatan militer. Ya, nah, ketahanan nasional ini bukan sekedar kekuatan militer semata. Ya, bukan hanya sekedar kekuatan polisi semata. Melainkan bahwa di dalam ketahanan nasional ini ada aspek-aspek lain, ya, yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, baik itu aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan keamanan. Nah, ini adalah aspek-aspek yang menjadi pondasi, ya, bisa munculnya ketahanan nasional, ya. Aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan ini saling terkait dan harus membentuk satu kekuatan yang kokoh, ya. Harapannya dengan memahami ketahanan nasional ini, setiap warga negara ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusinya, ya, kontribusi nyata, ya, dalam menjaga stabilitas dan kemajuan daripada bangsa Indonesia. Ya. Jadi harapannya adalah ketika setiap warga negara memahami tentang pentingnya ketahanan nasional, setiap negara memiliki niatan untuk berkontribusi terhadap negara ini. Nah, contoh kita gitu ya, para guru. Para guru ini memiliki kewajiban untuk berkontribusi melalui apa? Mulai tupoksinya, ya, tugas pokok dan fungsi sebagai pengajar, sebagai pendidik, ya, sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai agen perubahan, ya. Nah, ini kita memiliki peran, ya, untuk bisa melaksanakan, mewujudkan, ya, ketahanan nasional, ya. Makanya ya jadi guru itu, ini mohon maaf ya, terlepas daripada memang apapun sebetulnya, ya, apapun profesi kita, bukan hanya guru, mungkin tenaga kesehatan, guru, ataupun kita yang berprofesi sebagai pebisnis, ya kan, eh, penting menyadari apa tujuan daripada profesi kita masing-masing. Jadi seperti guru lah, ya, kita guru ini pekerjaan yang sangat mulia gitu ya, yang sangat apa yang sangat mulia, pekerjaan yang baik gitu, ya. Karena kita ta'awanu 'alal birri, ya, ta'awanu, kita ini 'alal birri gitu ya, tolong menolong dalam kebaikan.
ta'awanu 'alal birri. Jadi kita itu tolong menolong dalam kebaikan. Apa itu kebaikan kita? Ya, jadi guru tidak mungkin kita jadi pengajar, jadi pendidik, tidaklah kita eh, tolong menolong dalam keburukan. Walaupun mungkin saja bisa terjadi ya, tolong menolong dalam keburukan bisa saja ya. Kita mengajarkan anak tentang akhlak, kita mengajarkan anak tentang keimanan, kita mengajarkan anak tentang tauhid, ya, tentang Allah, ya, la ilaha illallah, gitu ya. Tiada Tuhan selain Allah. Itu kan kebaikan, ya, mengajarkan keimanan dan mengajarkan tentang keyakinan, ya. Dan kita tidak, ya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, ya. Dan tidak kita mengajarkan kepada keburukan. Makanya guru ini memiliki apa? Memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam masyarakat. Ini penting bagi para guru untuk memiliki niat, ya, yang kuat, ya. Harus memiliki niat yang kuat sebagai guru. Ini memang semata-mata untuk bermanfaat untuk semuanya, terlepas dari tadilah ya permasalahan yang ada di negara kita sekarang yang tentang guru, dosen, ya, dari sisi kesejahteraannya, ya. Ini kita rasakan semua gitu ya. Apalagi apa namanya, masih banyak guru-guru yang eh, mungkin di daerah gitu ya, apa yang dilakukannya mengajar orang-orang di pedalaman tetapi tidak mendapatkan, atau jangan di pedalaman lah, di kota-kota besar juga mungkin masih banyak guru-guru yang belum mendapatkan apa ya, upah, ya bukan, ya upah lah istilahnya ya, upah yang layak dalam dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. Nah, ini menjadi memang kalau kita tidak punya niat, ya, muhimmah, tidak punya himmah, ya, yang kuat, tidak punya niat yang kuat di dalam diri kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang baik dan benar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Melalui apa? Melalui tugas kita sebagai guru, mengajarkan anak-anak, mengarahkan anak-anak, membimbing anak-anak, menasehati anak-anak setiap hari, gitu ya. Tanpa mengeluh, tanpa, ya, maksudnya ya mengeluh mah wajar ya, manusia mah ada tempatnya berkeluh kesah gitu ya. Tetapi dengan kondisi yang paling apa? Buruk sekalipun, kita masih tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Nah, ini tentunya ya kita sudah memiliki atau memberikan kontribusi yang paling baik, ya, terhadap eh, ketahanan nasional kita ya. Sekali lagi, kita guru ini bagian daripada tujuan nasional bangsa kita ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Tapi ingat ya, bahwa mencerdaskan itu bukan berarti kita itu punya kekuatan untuk memintarkan anak-anak. Ini yang harus kita ingat. Tapi kita punya cara untuk mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang cerdas, ya. Jadi jangan juga kita kemudian apa namanya, kalau ada anak, nah ini juga mungkin terjadi masalah ya, banyak sekolah ya, harapannya setiap anaknya eh, apa namanya, eh,
akan pintar itu. Jadi kalau kita punya punya 100 murid di sekolah, jadi gambaran kita 100 murid itu akan sukses semua, nilainya baik semua. Nah, ini yang salah. Tidak ya. Karena setiap murid itu punya kapasitasnya masing-masing, bukan mesin mereka, ya. Ada yang memang nilainya bisa bagus, ada yang sedang, ada yang biasa saja ya, ada yang tidak baik nilai. Dan itu adalah lumrah alami, ya. Tugas kita bukan memberikan nilai yang paling baik, tetapi tugas kita adalah mengantarkan mereka berproses, ya, menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berpikir, memiliki kemampuan untuk berempati, memiliki kemampuan untuk peduli ya terhadap lingkungan dan masyarakatnya. Terutama juga memiliki kemampuan untuk peduli terhadap dirinya masing-masing. Artinya bukan hasilnya yang diharapkan, tetapi lebih kepada prosesnya. Ya, kalau nilai angka itu kan bisa disulap, gitu ya. Ya bisa ditulis. Mau nilai berapa aja bisa. Apalagi sekarang ada ketentuan KKM ya. Kalau sekarang namanya KKTP ya. Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran KKTP ya. Kalau dulu KKM, kriteria ketuntasan minimum. Ya, jadi kalau anak di bawah itu KKM-nya 70, 75. Kalau anak di bawah 75 ya, berarti harus diperbaiki ya. Kalau ada satu ya tidak masalah, ada dua tidak masalah. Tapi kalau ada tiga pelajaran yang di bawah KKM dan dia tidak bisa diperbaiki, itu catatannya adalah tidak naik kelas. Tapi tidak ada sekarang anak tidak naik kelas semua terus. Nah, ini mungkin salah satu sistem yang menurut saya ya sedikit keliru juga ya, sedikit keliru ya. Yang takut-takut ini ngomongnya ya, sedikit keliru, sedikit keliru, keliru lah ya. Ya harusnya kalau anak belum bisa ya jangan dipaksa lanjut ya, tapi dia belajar lagi. Ya. Kalau belum bisa ya belajar lagi. Makanya ya pendidikan ini bukan hanya bicara sekolah gitu ya. Pendidikan ini bicara semuanya, termasuk juga orang tua gitu. Jadi kalau bicara pendidikan tidak bisa kita bicara sekolah saja. Kalau anak gagal berarti sekolahnya yang gagal, ya. Tapi ya kalau sekarang mungkin bisa saja kalau kita hitung-hitungan gitu ya. Di rumah berapa jam, di sekolah berapa jam, apalagi yang sekarang hidup di pondok. Anak-anak yang sekolah di pondok. Nah, kan kita bisa analisis gitu ya. Kalau ada sekolah yang pondok, kemudian anaknya adalah belajar di rumah itu soleh anaknya. Terus setelah belajar di pondok, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bukan tambah soleh, tetapi malah jadi 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 malah jauh dari kesolehan misalkan. Ini yang salah siapa? Ya bisa sekolahnya. Ya. Bisa saja sekolahnya. Tapi harus diingat ya di sekolah itu kan ya makanya memang tidak mudah ya, tidak mudah. Dan ini perlu perlu apa namanya? Perlu kolaborasi, perlu komunikasi ya. Baik dari sisi orang tuanya, baik dari sisi anaknya, baik dari sisi sekolahnya ya. Termasuk juga sekolah-sekolah yang memang full day gitu ya. Ini juga tidak bisa ya. Dan rumah itu juga menjadi tempat belajar bagi anak-anak ya. Sekarang anak-anak kita itu tidak memiliki kekuatan mental ya. Kasih PR banyak ngeluh. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Bahkan ada ya sebagian sekarang ya, wah tidak bagus tuh PR tuh nggak usah anak dikasih PR. Justru PR itu latihan. Ya. Dan yang paling menyedihkan ada PR ke rumah
dia pekerjaan rumah. Yang ngerjakan bukan anaknya tapi orang tuanya. Ya. Nah, ini paling menyedihkan. Justru biarkan dia diberikan masalah. Justru anak tuh bagaimana belajar menghadapi masalah, ya, sesuai dengan kemampuan mereka. Tugas kita, guru, tugas kita orang tua, termasuk orang tua di rumah adalah bagaimana mendampingi mereka untuk menyelesaikan masalah tadi. Sekarang banyak orang tua yang ya, apa namanya tidak mau apa ya, tidak mau ribet gitu. Ya udah bantulah anaknya, ya, bantulah anak, dikerjakanlah tugasnya. Bagus nilainya. Tapi apakah itu memberikan pelajaran kepada anak-anaknya? Tidak. Justru semakin banyak PR, harusnya sebagian anak-anak itu dimotivasi untuk bisa menyelesaikan setiap masalahnya. PR itu kan masalah bagi anak. Jadi bagaimana mereka menyelesaikannya? Arahkan, bimbing. Nah, kalau tidak bisa, jangan dihakimi bahwa mereka kalau tidak dikerjakan, bahwa mereka bodoh, bahwa mereka lalai dan lain sebagainya. Jangan. Justru diarahkan. Ya. Apalagi kalau misalkan ada PR, 5 PR dikerjakan satu, berarti mereka sudah menyelesaikan satu masalah. 4, bantu bagaimana menyelesaikan. Nah, mungkin ini yang kadang kita lupa gitu ya. Kadang kita lupa. Bantu itu ya seperti sekarang terjadi di negara kita gitu ya. Ya bukan tidak boleh sebetulnya ya, bantuan langsung tunai gitu ya. Dulu eh, dulu ingat zamannya Pak Harto. Pak Harto itu dalam satu kelompok, Pak Harto itu presiden kedua ya Republik Indonesia. Nah, karena saya sekolah SMA zaman Soeharto lah gitu ya. Jadi sudah menyimak lah, mulai baca gitu ya, sudah mulai baca-baca. Ya dari SD sudah mulai baca, cuman kalau SD kan kebanyakan bacanya baca komik, baca buku-buku bergambar gitu. Eh, Dulu Pak Harto itu bilang, masyarakat itu jangan dikasih ikannya, tetapi dikasih kail. Gitu ya. Jadi zaman Soeharto itu tidak ada mungkin bantuan langsung tunai ya kepada masyarakat, tapi sifatnya dibantu, diberikan modal. Terus bagaimana masyarakat bisa berusaha dengan modal yang diberikan, ya. Nah, kalau sekarang kan banyak sekali bantuan-bantuan langsung tunai, bukan jelek. Bantuan itu bagus. Jadi tidak jelek pada programnya, tetapi biasanya jelek pada tata kelolanya, ya. Jadi kalau programnya mungkin ya karena negara kita adalah negara yang pertama ya itu tadi bagaimana menciptakan masyarakat yang adil. Ya kalau adil kan harus dibagi, tapi kan bagi itu, adil itu bukan berarti dibagi semua gitu kan. Adil itu dibagi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi kalau ada 100 masyarakat kita, 100 juta masyarakat Indonesia, 50-nya miskin, 50-nya tidak, apakah 100 jutanya harus dikasih bantuan langsung tunai? Tidak. 50 jutanya. Dan data ini menjadi sangat penting ya. Kenapa? Karena ketika tidak tepat sasaran, jadi menjadi tidak adil juga. Dan itulah yang terjadi sekarang ini di negara kita. Banyak bantuan langsung tunai yang tidak tepat sasaran. Akhirnya, nah itu tadi ya. Yang sudah kaya dapat bantuan, yang butuh bantuan ya semakin tidak kelihatan karena datanya saja tidak ada gitu ya. Nah ini ya. Jadi ketahanan nasional bukan hanya sekedar kekuatan militer saja. Jadi kalau bicara ketahanan, nah ini tanggung jawab militer, tanggung jawab polisi menjaga keamanan, tanggung jawab tentara menjaga pertahanan wilayah negara Indonesia tidak. Tetapi tugas kita semua, ya, militer menjaga wilayah, batas wilayah, polisi menjaga keamanan. Walaupun
Sekarang juga ya banyak masalah juga di masyarakat kita. Nah, masyarakat juga punya tugas ya, mencakup apa? Mencakup kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik itu dari kaitan politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Makanya di kita juga ya ada Poskamling, ada Siskamling. Itu bukan tentara, bukan polisi, tetapi juga masyarakat terlibat. Ada ronda, itu ya. Itu dari sisi keamanan. Dari sisi sosial ekonomi, ya, ada orang bikin usaha, ya. Usahanya itu kan akan memiliki dampak. Kalau dia usahanya semakin berkembang, multipliernya apa? Oh, butuh karyawan, karyawan direkrut. Ya. Nah, ketika ekonominya kuat, ya ketahanan nasional juga semakin kuat, ya. Nah, ini unsur-unsur daripada atau konsep dasar daripada ketahanan nasional, ya. Yang pertama adalah kemampuan bangsa Indonesia menghadapi ancaman internal. Apa ancaman internal itu tadi? Yang paling dikhawatirkan adalah terjadinya disintegrasi bangsa, ya. Jadi bangsa kita harus memiliki kecakapan di dalam menghadapi ancaman internal. Yang paling mengkhawatirkan adalah disintegrasi bangsa. Karena masyarakat kita adalah masyarakat yang multikultur, masyarakat yang beragam dari sisi eh, apa suku bangsa, agama, ya, ras, bahkan antar golongan. Nah, kalau kita tidak bisa mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat tadi, ya tidak mungkin tercapai ketahanan nasional yang kuat. Tidak akan kuat pondasinya, karena tidak akan terjadi persatuan dan kesatuan. Makanya tadi penting, ketahanan nasional itu menjadi penting. Ya, yang harus pertama ditanamkan kepada masyarakat kita adalah bagaimana sikap bersatu, ya, bergotong royong, tidak melihat perbedaan. Perbedaan itu akan ada, akan selalu menjadi masalah di masyarakat, tetapi bagaimana masyarakat kita bisa menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat kita, baik dari tadi suku bangsa, agama, perbedaan ras, bahkan perbedaan antar golongan, ya. Itu yang pertama, ya. Kemudian juga ketahanan terhadap ancaman eksternal yang multidimensi, ya. Ya sekarang terjadi, ya. Nah, kita juga sekarang sedang dihadapkan kepada permasalahan global, ya, pengaruh perang antara Amerika dengan Iran itu berpengaruh terhadap eh, perekonomian dunia, ya, berpengaruh terhadap perekonomian dunia, ya, bahkan berpengaruh terhadap nilai mata uang, ya. Ketika kenapa misalkan bahan bakar minyak naik, itu pengaruh, salah satunya pengaruh daripada ancaman eksternal ini, ya, yang multidimensi, ya. Kecuali negara kita punya strategi-strategi, ya, internasional. Harus ini negara, ya, harus punya strategi internasional. Termasuk juga warga negara kita juga harus memahami, ya, penggunaan misalkan bahan bakar minyak, ya. Kalau Pertalite itu penggunaannya untuk siapa? Ini Pertalite kan disubsidi, ya. Kenapa harganya masih 10.000? Karena Pertalite itu disubsidi. Artinya apa? Dibayar oleh negara kelebihannya. Sehingga masyarakat masih bisa mendapatkan harga yang tidak naik. Kalau
Kartu Pertamax tidak disubsidi. Nah, yang subsidi dan tidak disubsidi ini kan beda peruntukannya. Kalau yang disubsidi itu adalah untuk kelompok yang memang kendaraannya kendaraan biasa, bukan kendaraan mewah, gitu ya. Tapi kalau yang sudah Pertamax, yaitu untuk kendaraan-kendaraan yang mewah. Jadi kalau kendaraan mewah pakai Pertalite ini juga ini ya, kalau kategori mewah itu di kisaran berapa ya? Kurang tahu Bapak juga nih, karena nggak punya mobil mewah gitu ya. Mobilnya mobil sejuta umat gitu ya, carry. Jadi masih bisa pakai Pertalite. Gitu ya. Tapi kan memang tetap berpengaruh juga kepada kita gitu ya, berpengaruh kepada kita. Sedikitnya lah ada pengaruh kepada masyarakat kecil ya. Jadi itu ya. Jadi ketahanan terhadap ancaman eksternal bukan hanya pada hal apa namanya eh, bahan bakar saja, tetapi juga kepada konsumsi masyarakat lainnya, termasuk juga kepada misalkan perdagangan antar negara. Ya, barang-barang yang masuk ke Indonesia harusnya legal semua, tapi ada barang masuk ke Indonesia ilegal misalkan, wah tidak bayar pajak. Nah ini kan ancaman. Ya, mereka menjual barang di Indonesia, sementara barang-barang kita juga susah dijual di dalam negeri. Ya, jangankan ke luar negeri diekspor. Ya, kita jual untuk negara sendiri saja susah. Kenapa susah? Karena bersaing dengan barang-barang dari luar yang harganya lebih murah, ya, barangnya sama, tapi harga lebih murah. Ya, nah ini juga ancaman. Nah, ini juga tugas pemerintah dan tugas kita juga sebagai warga negara yang bisa memilah dan memilih mana. Ya, makanya perlu semua ya, kita itu perlu juga eh, memiliki pemahaman tentang ekonomi negara ini ya. Ekonomi itu kan ya kita juga berekonomi di rumah ya. Setiap manusia itu kan berekonomi. Ya, ekonomi ini kan pelajaran setiap manusia, bukan hanya orang-orang besar saja. Ini kan pelajaran setiap manusia, ekonomi ya, kita makan, kita berpakaian. Nah, itu kan ekonomi, ya. Bagaimana kita bertahan hidup, nah itu kan ekonomi ya. Nah, negara juga begitu. Bagaimana negara ini terus bisa bertahan dengan mengatur, membuat strategi berkaitan dengan, nah ini berkaitan dengan aspek-aspek yang ada, ya, 5 aspek yang perlu diperhatikan untuk memiliki ketahanan terhadap ancaman internal baik maupun ancaman eksternal, aspek ideologi, ya. Jadi setiap warga negara itu harus memahami tentang landasan negara kita, apa yang menjadi kesepakatan bangsa kita, ya. Ideologi bangsa kita ini apa. Kalau Pancasila mungkin ya memang ya kalau ideologi itu kan komunis ya, sosialis, ideologi ya. Kalau Pancasila itu kan lebih kepada kesepakatan sebetulnya Maya. Karena nggak ada yang pakai ideologi kecuali ideologi ya Pancasila itu ideologi masuk ke mana nih? Ya, sosialis, komunis atau apa gitu. Ya. Tapi kesepakatan ini kan lahir daripada para tokoh bangsa kita dulu gitu ya. Makanya lahir yang disebut dengan Pancasila. Ya. Karena negara kita ini negara yang alhamdulillah ya kita dilahirkan di negara yang memiliki agama gitu. Yang percaya kepada adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini harus menjadi landasan dasar apalagi bagi orang Islam ya. Pancasila ya kita memahami bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
bahwa adanya negara ini bukan semata-mata karena kekuatan bangsa kita saja. Tidak ya. Bangsa Indonesia berdiri itu karena anugerah daripada ya Allah Subhanahu wa taala berdirinya negara ini. Ya, karena kalau tidak ada anugerah dari Allah, mungkin kita masih benar-benar terjajah secara fisik sampai hari ini. Ya, karena kalau fisik kan sudah tidak ada penjajahan secara fisik, ya. Sudah berhenti. Mungkin penjajahannya dalam bentuk yang lain sekarang. Nah, ini anugerah. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu gimana? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu bla 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 gitu ya. Nah, artinya kemerdekaan itu bukan hanya karena dorongan kita ingin merdeka, tapi kalau ya kita berusaha, nah ini yang harus kita selalu ingat dan yakini ya, bahwa hidup ini bukan bicara tentang kekuatan kita saja. Ya. Karena tidak ada yang lebih maha memiliki kekuatan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pencapaian kita apapun pada hari ini itu adalah atas rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan kita. Bernapas pun kita tidak bisa kalau tidak diizinkan oleh Allah. Kekayaan yang kita miliki itu adalah titipan. Kepintaran yang kita miliki itu adalah pemberian Allah. Anak, istri, ya. Bahkan eh, kehebatan kita yang diagung-agungkan oleh orang lain itu ya yang di yang dihargai oleh orang lain itu adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Aspek ideologi. Jadi kita harus meyakini bahwa kita memiliki apa namanya? Sebuah perjanjian luhur tentang bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki Tuhan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada adanya Tuhan yang Maha Esa. Ya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memanusiakan manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang membutuhkan orang lain melalui sila persatuan Indonesia. Bahwa kita adalah selain makhluk individu, bahwa kita ini adalah makhluk sosial, artinya makhluk yang memiliki kebutuhan terhadap makhluk yang lainnya. Ya, tidak ada satu orang pun yang hidup di dunia ini, saya mah introvert gitu ya. Introvert itu kan bukan tidak butuh dengan orang lain, ya butuh lah. Ya, cuman tertutup dia, gitu ya. Tapi tetap butuh. Ada orang introvert misalkan hidupnya semuanya dilakukan sendiri, ya enggak adalah. Adakah di dunia ini manusia yang tidak butuh dengan orang lain? Tidak ada, ya. Semua pasti membutuhkan orang lain. Kemudian aspek pertahanan keamanan, nah ini tugasnya TNI dan Polri ya. Aspek stabilitas politik ya, sama aspek politik. Ya harus adanya stabilan politik dan demokrasi nasional. Nah, ini mungkin memang menjadi tugas pemerintah bagaimana negara ini bisa memiliki strategi politik yang baik ya sehingga stabil. Tidak ada kisruh ya, tidak ada demo ya. Nah, ini kalau ada demo berarti ada politik yang tidak stabil gitu ya. Walaupun memang di negara kita diperbolehkanlah demo ya. Itu bagian daripada hak warga negara untuk menyampaikan pendapat melalui eh, lisan ya ataupun melalui tulisan ya. Baik itu melalui secara langsung ataupun melalui media-media sosial. Itu adalah hak daripada warga negara dan itu diperbolehkan di negara kita. Ya. Tapi kalau kemudian demo itu berdampak kepada apa namanya? Chaos, terjadinya kekerasan, ya, bahkan terjadinya
hilangnya nyawa. Nah, ini kan ada sesuatu yang tidak baik dan harus diperbaiki, gitu ya. Kemudian juga aspek ekonomi ya, kemandirian dan pemerataan. Ya, ini tugas pemerintah juga ya, kemandirian. Dan kalau kemandirian, mungkin kita ya, tugas kita ya, kita juga punya tugas untuk bisa mandiri sebagai warga negara, tidak tergantung dengan orang lain. Makanya mudah-mudahan betul dengan nanti kita punya keuntungan apa demografi ya. Kan kita punya cita-cita, pemerintah itu punya cita-cita Indonesia tahun 2002 tahun 2045 ya, Indonesia emas. Apa indikatornya? Bahwa tahun itu nanti Indonesia akan memiliki surplus atau kelebihan usia produktif ya, usia produktif. Usia produktif berarti usia yang sedang menghasilkan. Produktif itu ya termasuk dari sisi ekonominya, dari pengetahuannya ya. Jadi produktif lah, makanya akan sampai kepada usia emas. Nah, itu kalau betul dan bisa dimanfaatkan oleh negara dengan sangat baik dengan strategi tadi politiknya, ya mudah-mudahan memang betul menjadi Indonesia emas, bukan menjadi Indonesia cemas ya seperti yang ditakutkan. Ya, tapi kita harus optimis lah. Tidak mungkin Indonesia tuh bubar juga itu ya, karena masih banyak negara yang butuh dengan Indonesia ya. Jadi kenapa kita kalah dengan, makanya jangan takut sebetulnya ya kalau bagi Bapak gitu ya. Singapura negara kecil yang apa sih penghasilannya dari Singapura itu? Kok dia bisa menjadi negara kuat ya secara ekonomi, ya kan? Dia tidak punya apa-apa. Indonesia yang negaranya tanahnya subur, luas, ya lautnya luas, ikannya banyak. Masa ada rakyatnya kelaparan? Kan sebetulnya aneh, ya. Jadi kalau diperibahasakan, orang yang hidup di hutan yang lebat, ya, yang tersedia sumber daya makanan, masa bisa kalah dengan orang yang hidup di gurun yang tandus? Masuk akal dia? Coba. Orang yang hidup di gurun tandus dia bisa hidup, tapi orang yang hidup di hutan, ya, dengan berlimpahnya sumber daya makanan baik buah-buahan dan lain sebagainya yang hijau-hijau yang diciptakan oleh Allah, kemudian dia hidup kelaparan, gak logis, gak masuk akal lah. Jadi harusnya yang di gurun tandus dia mati kelaparan, kenapa yang mau dimakan di gurun tandus tidak ada, tidak ada makanan ya. Nah, semua ini juga kaitannya dengan keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di gurun tandus ternyata Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya Ismail. Tapi kemudian dengan kekuasaan Allah ya, dalam kondisi kehausan, ya kan? Siapa itu? Istrinya Nabi Ibrahim itu, Siti Hajar, ya kan? Muncullah air dari dalam dari balik gurun yang kemudian airnya sampai hari ini masih kita bisa nikmati ya, yang disebut dengan air Zam-Zam ya. Nah, ini kekuasaan Allah dan itu perlu keyakinan itu. Apalagi di negara kita yang ya, kelah ada hutan yang dikurangi ya, dibabat karena orang-orang tidak bertanggung jawab. Ada sawah yang hilang karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau karena kebutuhan tempat tinggal dan lain sebagainya. Tapi yakinlah kita punya Allah. Ya, tidak ada makhluk yang ada di dunia ini akan diterlantarkan oleh Allah. Semua sudah diberikan rezekinya masing-masing. Tinggal, nah itu tugas kita sebagai manusia, bagaimana kita
berusaha. Jadi berusaha itu adalah bentuk daripada untuk mempersiapkan ketahanan kita masing-masing. Ketika ketahanan kita tercipta, maka akan terwujud. Ketika ketahanan pribadi kita sudah ada, maka akan terwujud ketahanan masyarakat. Dari situ akan terus sampai kepada ketahanan nasional, ya, seperti itu. Kemudian juga aspek sosial budaya. Nah, persatuan dalam keberagaman tadi. Keberagaman itu tuh pemberian. Jadi kita nggak bisa protes. Kita dilahirkan sebagai orang Sunda misalnya, ya. Apakah itu permintaan? Tidak. Makanya ketika orang masih berbicara tentang kedaerahan, berbicara tentang saya mau orang ini dan ini, wah, ini sudah jauh pemikiran, ya. Dalam Al-Qur'an aja tidak begitu gitu ya. Jadi bahkan Al-Qur'an bahwa Allah itu menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk lita'aruf, gitu ya. Untuk saling mengenal. Jadi kalau kita beda ya kenalan supaya nggak jadi beda gitu ya. Makanya keperbedaan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Perbedaan itu anugerah, ya. Kita yang sudah menikah, ya. Jadi kalau menikah, ini pengalaman Bapak lah ya. Menikah itu bukan yang sempurna bersatu dengan yang sempurna, tidak. Tapi yang kurang bertemu yang kurang, yang minus ketemu yang minus, ya. Sehingga menghasilkan sesuatu yang baru, yang lebih. Manusia itu pasti ada kekurangannya, pasti ada kelebihannya. Jadi kalau kita melihat kekurangan manusia terus, ya susah. Ya. Jadi yang dilihat itu jangan kekurangannya, tapi kelebihannya. Ya. Kalaupun kita melihat kekurangan, ya siapa manusia yang sempurna, yang maksum kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para nabi gitu ya. Para nabi saja masih ada dia kekurangannya. Apalagi kita sebagai manusia biasa, gitu ya. Nah, ini aspek sosial budaya. Bagaimana kita bisa melaksanakan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat kita, ya. Dan keberagaman itu dan konflik dalam keberagaman itu adalah konflik itu juga kan sesuatu fitrah. Maksudnya fitrah itu kan kehendak Allah juga. Ya kalau dunia tidak ada konflik ya mungkin bosan juga gitu. Sama gitu orang semua ya. Sepakat semua ya nggak bisa juga ya. Pasti ada perbedaan itu. Itu adalah sesuatu yang ya. Nah, dari aspek-aspek ini harus ada keterkaitan ya. Harus saling berkaitan. Karena pasti ada keterkaitan sehingga bisa mewujudkan sebuah ketahanan nasional ya bagi bangsa Indonesia. Ini konsep dasar ya. Nah, ini adalah peran-peran daripada warga negara. Apa saja? Yang pertama adalah partisipasi aktif dalam pendidikan dan peningkatan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata bela negara. Jadi belajar itu adalah partisipasi aktif warga negara sesuai dengan tujuan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kita semua harus mencerdaskan diri kita masing-masing melalui ya belajar, ya. Makanya wahyu pertama yang diturunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah eh wahyu yang pertama diturunkan Allah kepada Rasulullah itu adalah ya esensinya adalah tentang belajar. Iqra, ya, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, ya. Jadi bacalah apa yang dibaca. Ya, kehidupan ini, semua aspek kehidupan ini perlu kita baca. Perlu kita belajar untuk apa? Untuk pertahanan diri kita.
untuk menghilangkan kebodohan. Jadi orang itu semakin belajar, berarti semakin memahami bahwa dia itu bodoh. Jadi jangan, makanya ada peribahasa semakin padi itu semakin tumbuh, semakin tua, semakin merunduk. Ya, kalau ilmu semakin banyak, semakin tunduk. Jangan semakin berilmu, semakin sombong. Makanya ilmu itu juga ujian bagi manusia-manusia yang diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Ya. Nah, ini belajar ini adalah salah satu peran kita sebagai warga negara untuk bisa mewujudkan ketahanan nasional dan dalam rangka sebagai bela negara. Jadi kalau orang belajar berarti dalam rangka bela negara, bela dirinya. Jadi bela negara tuh esensinya adalah bela dirinya. Ya, jadi orang yang mau belajar itu bukan hanya bela negara, tetapi membela dirinya. Ketika dirinya sudah terbela dari kebodohan, sudah terlepas daripada kebodohan, menjadi tahu, menjadi pintar. Nah, pengetahuan dan kepintaran dan kecerdasan dan ilmunya, kompetensinya ini dimanfaatkan untuk orang banyak. Artinya dia apa? Memberikan kontribusi yang baik terhadap negara. Ya, negara, ya kalau bicara negara kan terlalu luas. Ya, lingkungan sekitar. Ya, rekan-rekan mahasiswa semua bisa baca Quran, baca kitab, ngajarin anak-anak di sekitar lingkungan rumah, itu berbuat baik tidak? Berbuat baik. Khairun nas, pahalanya sama nggak? Sama pahalanya. Makanya jadi guru itu jangan nanggung. Nanggung tuh begini artinya. Kita kerja sama, gaji juga sama. Ya, jadi maksud sama itu kerja mau capek, mau tidak, gaji tetap sama. Tapi kalau capek, sungguh-sungguh mengajar, gaji sama. Ya, tapi akan mendapatkan manfaat yang berbeda dengan orang yang misalkan kerjanya biasa-biasa saja, gajinya sama. Minimalnya kalau orang yang rajin akan banyak atensi dari murid, dari orang tua, ya, dari masyarakat. Ya, tapi niatnya bukan untuk itu gitu ya. Niatnya memang untuk memberikan yang terbaik. Silakan dibuktikan saja ya. Karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai walaupun memang tidak selalu ya tidak selalu sama. Karena apapun yang ada di dunia ini kita ujian semua gitu ya. Tidak ada yang tidak ujian. Kita sudah merasa baik ya, dipikir-pikir gitu ya, perasaan apa sih yang saya lakukan ya. Tapi ada aja orang yang tidak terima dengan kita. Itu hidup memang seperti itu gitu ya. Tinggal kita terus aja berusaha berbuat terus yang terbaik tanpa menginginkan keriduan manusia. Kalau kita ukurannya adalah menginginkan keriduan manusia, ya tidak akan pernah kita dapatkan keriduan manusia karena sesungguhnya manusia itu tidak pernah ridho dengan kita. Ya, memintalah keriduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta ridhonya manusia ya susah lah ya. Gak mungkin, gak ada yang manusia pengennya ya, makanya itu kita juga harus hilang ya. Dalam diri kita juga sifat-sifat iri dengki itu harus hilang ya. Iri dengki jahil kaniaya. Oh itu jangan. Itu prinsip hidup orang Sunda itu ya. Iri dengki entong. Jahil kaniaya apalagi gitu ya. Ya. Hidup mau fokus dengan kita, tapi tidak merugikan orang lain, justru memberikan manfaat kepada orang. Kemudian kontribusi dalam kegiatan ekonomi produktif untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian bangsa ya. Ya ini ya, kita harus makanya ya harus negara ini memang ya, harusnya merdeka dalam sisi apa? Usaha gitu ya. Negara itu harus mempersiapkan lapangan kerja oleh untuk bangsanya gitu ya. Untuk supaya ya lapangan kerja itu artinya begini, tidak harus selalu pabrik kan ya. Oh,
Orang punya ide kreatif, ya, bisa bermanfaat untuk negara. Nah, ini difasilitasi oleh negara ya. Ya, sekarang sebutnya UMKM lah ya, dibantu oleh negara. Bahkan negara sekarang bikin misalkan program koperasi, ya itu baik sebetulnya ya. Koperasi itu baik. Dibandingkan ya sekarang ada warung-warung warung-warung modern. Nah, itu kan itu punyanya siapa? Punyanya orang-orang yang punya duit lah, ya. Punyanya orang-orang yang punya duit. Yang kaya siapa? Ya yang punya duit semakin kaya ya. Terus karyawannya kaya enggak? Enggak. Nah, harusnya memang kalau mau adil, kalau pemiliknya semakin kaya, ya karyawannya juga semakin sejahtera, kaya, tidak kekurangan, kecukupan. Tapi sekarang kita melihat ada nggak karyawan apa gitu ya, tetet mat gitu ya, atau tutut mat ya, agar yang karyawannya kaya nggak ada lah ya. Tapi kalau yang punyanya kaya nggak kaya. Ya harus. Nah, sekarang negara misalkan bikin koperasi harusnya tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Jadi programnya udah betul gitu ya. Tinggal bagaimana tata kelolanya. Jangan sampai program itu ada untuk memperkaya pejabatnya. Nah, ini salah juga ya. Efeknya apa? Oh, masyarakat bisa belanja ke koperasi itu dengan harga yang lebih murah daripada mat yang ada di negara kita misal. Kalau kita belanja ke koperasi, untungnya untuk karyawannya, harga kita dapat murah, pemerintah juga keuangannya kuat. Keuangan pemerintah kuat, nanti diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, itu kan bagus ya. Tapi kalau tidak niatnya begitu ya kalau alam ya. Ya kalau tujuannya untuk mencari keuntungan sama aja dengan mat-mat yang ada tadi ya. Kopdes, namanya aja Kopdes. Koperasi itu kan bagus. Itu kan idenya dulu Bung Hatta gitu ya. Dari rakyat, dari kita, apa? Jadi prinsipnya itu adalah dari kita, oleh kita dan untuk kita gitu ya. Modalnya dari anggota untuk anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Modalnya dari anggota, dikelola oleh anggota, eh, terus eh, keuntungannya untuk anggota. Makanya kalau koperasi itu kan biasanya ada bagi hasil di akhir gitu ya. Hmm. Ya, kalau betul tujuannya semata-mata untuk kesejahteraan itu sebetulnya program yang bagus karena pemerintah harus memberikan keadilan kepada masyarakat itu tadi ya, harus memberikan keadilan. Jangan dipajakin juga, beli ke Kopdes dipajakin ya salah lagi gitu. Kacau ya. Tiba-tiba jualan di Kopdes, terus di Kopdes itu ada tulisan kalau bayar gitu ya, kalau kita kan bayar ke mat-mat ya yang sudah menjamur di negara kita. Mat-mat itu kan pasti ada PPh ya, belanja 40.000, ininya 10%, jadi 44.000 berarti ya, 10% ya, 40.400. Nah itu pajak kan, lah dia yang usaha yang bayar pajak kita yang ngaco ya, ataupun di restoran-restoran biasanya suka ada yang begitu, dia yang usaha yang bayar pajak yang makan ya, makan makan aja udah include mau, jadi nggak usah itu bayar lagi pajak gitu ya. Kita bayar 40.000 ya udah bayar 40.000 lagi. Kenapa dari 40.000 itu harus dipajakin? Orang dia yang usaha, dia yang untung. Kok kita yang suruh bayar pajaknya? Dan kadang ngaco juga pengusaha. Maaf ya. Ya maksudnya ya aturan harus ada gitu ya. Nah, janganlah pajak itu dibebankan kepada pembeli gitu ya. Kemudian keterlibatan dalam kehidupan sosial dan budaya untuk menjaga persatuan dan keberagaman. Ya, kita juga harus selalu terlibat itu tadi dalam kehidupan sosial ya. Makanya
Ya, yang menjadikan ya itu tadi konflik di masyarakat itu pasti terjadi karena perbedaan perbedaan suku bangsa, agama dan ras antar golongan pasti terjadi. Orang akan saling berperang hanya gara-gara perbedaan partai politik. Orang bukan berperang ya, beribut gitu ya istilahnya, konflik hanya gara-gara perbedaan partai politik. Nah, ini kan kurang elegan juga gitu ya. Hanya gara-gara ijazah orang berbeda pendapat ya, ijazah palsu gitu ya. Nah, ini perlu ya, perlu juga kita memahami bagaimana ini ya. Ya kita juga walau alam tidak tahu bagaimana konflik-konflik yang sekarang terjadi di masyarakat itu. Kemudian juga yang terakhir peran warga negara adalah kesadaran setiap individu dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Jadi itu ya, kita harus punya kesadaran dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan bangsa ya dan juga kedaulatan daripada bangsa dan negara. Nah, kemudian juga pembangunan yang berkelanjutan ini penting. Jadi pemerintah itu memang harus sudah punya negara, bukan pemerintah ya. Kalau pemerintahan kan ganti. Kalau negaranya kan nggak rubah. Makanya negara itu harus punya apa namanya kalau orang ya kalau kita samain negara dengan perusahaan, perusahaan itu kan harus punya blueprint lah ya. Harus sudah punya bagaimana ke depannya gitu kan harus sudah punya itu ya. Garis-garis besar haluan negara kalau dulu ya ada GBHN-nya. Bahkan di ada suka yang apa namanya diselewengkan GBHN gede bujur hese nonggeng gitu ya. Garis-garis besar haluan negaranya negara tuh mau jadi apa itu harus sudah punya blueprint 5, 10, 15, 20, 25 tahun ke depan itu seperti apa. Jadi ya seharusnya pemerintah itu berlanjut memang ya programnya. Tetapi untuk kepentingan rakyat. Jadi program pemerintah itu berkelanjutan. Pengelolaan ekonomi, pengelolaan hukum, bagaimana sistem hukum, politik, dan lain sebagainya itu berkesinambungan. Ya. Tentunya yang memang memberikan dampak atau manfaat untuk masyarakat. Bagaimana strateginya? Ya, ada penguatan demokrasi ya melalui partisipasi aktif warga negara. Ya demokrasi ini sulit memang demokrasi di negara kita ya. Karena demokrasi berat di negara kita ya. Negara yang masih sebagian warga negaranya belum paham demokrasi ya. Bahkan ada yang bisa dibeli dengan uang gitu ya. Demokrasi ya. Kan demokrasi itu kekuasaan ada di tangan rakyat. Tapi rakyatnya kan harus memahami dulu ya. Nah, makanya harus ada penguatan demokrasi melalui partisipasi aktif warga dan juga penegakan hukum yang adil dan transparan. Nah, ini juga masalah hukum kita masih sangat rancu di negara kita ya. Kadang hukum itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Kemudian juga pembangunan ekonomi berkelanjutan ya, dengan pengelolaan sumber daya alam yang optimal ya. Yang dioptimalkan, terutama untuk kesejahteraan rakyat, untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan sekelompok orang saja ya. Ya, sini biasanya orang-orang yang punya duit. Ya, negara itu kan tidak punya duit. Nah, nanti yang punya duit nih yang ya, termasuk apa lembaga-lembaga peminjam uang kepada negara nggak ada negara yang nggak punya hutang, termasuk Indonesia gitu kan, hutangnya banyak. Tapi karena apa itu? Ya karena memang mereka ditawarin. Gitu. Makanya kalau ada pemerintah pemimpin, kalau memang betul berani menolak hutang, itu sudah sebuah perubahan. Cuman harus siap saja itu ya ibaratnya itu dikejar-kejar lah, dibikin bagaimana caranya supaya dia pinjam duit lagi gitu ya, supaya negara pinjam duit. Ya, supaya bisa diatur oleh yang punya duit gitu. Kemudian pelestarian budaya juga ya, ini penting ya. Tentunya pelestarian budaya yang tidak bertentangan baik dengan sisi agama ya dan sisi kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita. Kalau budaya-budaya yang jelek ya nggak perlu lah ya. Apalagi budaya yang kemudian itu diadopsi daripada kebiasaan bangsa-bangsa lain.
Kemudian juga penguatan pertahanan dan ideologi melalui sinergi TNI Polri ya dan seluruh elemen masyarakat. Jadi Polri TNI itu bekerja sama. Ini kita gampang sebetulnya ya. Kalau melihat indikator kita tuh bisa bersatu nggak? Bisa. Kalau ada bencana coba. Kalau ada bencana, TNI, Polri itu turun ke jalan, ke tempat bencana, nolong bareng-bareng dengan masyarakat, ya. Tapi kalau di jalan raya ada tilang ribut itu, ya, polisi, TNI, ya, sama polisi dengan rakyat saling tuding, ya. Ada polisi yang suka nilang, ya, supaya nggak ditilang bayar duit dan lain sebagainya, ya, sidang di jalan gitu, ya. Damai lah, damai. Nah ini kan sebenarnya oknum, ya, oknum. Nah ini masyarakat kita juga harus paham tentang ya hal-hal seperti ini tidak boleh, ya. Jadi kita juga jangan membuka peluang sebagai karena rusuh, oh saya buru-buru Pak, saya bayar aja ya Pak. Kalau misalkan ditilang karena kita nggak bawa SIM atau ada yang salah dengan kendaraan kita atau bagaimana. Biasanya gitu, yang mudah, jalan mudah bagaimana ya damai. Dan ini sebetulnya yang menjadi penyebab ya itu tadi terjadinya kolusi, korupsi, nepotisme dimulai dari yang kecil-kecil, ya. Nah, negara juga ya akhirnya bobrok gitu ya. Setiap aspek korupsi gitu ya. Nggak ada yang enggak. Nah, ini strateginya ya, tadi penguatan demokrasi, pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, dan penguatan pertahanan melalui TNI dan Polri serta masyarakat bersinergi ya. Yang terakhir, kesimpulannya, itu pemuda adalah agen perubahan ya. Kita pemuda lah, usia sampai 40 mal pemuda ya. Kalau sudah 40, 50 ke sana itu sudah mulai tua ya. Kita ini pemuda. Pemuda itu adalah agen perubahan ya. Tugas kita jaga persatuan, perkuat ketahanan nasional sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab kita di dalam masyarakat. Kita sebagai guru tentunya punya tugas dalam rangka mengantarkan anak-anak di sekolah menjadi anak-anak yang memiliki kekuatan iman, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta keterampilan yang baik, serta menjadi karakter-karakter anak yang berakhlak mulia. Itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wa tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.